selamat siang semua anak ibu. Apa kabar? Sehat anak ibu semua di rumah? Baiklah anak ibu, seperti janji ibu semalam, ibu ingin hari ini menyampaikan bagaimana cara mengerjakan form-form yang sudah ibu kasih kemarin sama kalian. Baiklah, formnya itu adalah satu persatu akan kita bahas pada hari ini. Anak ibu sudah ada semuanya. Jadi jangan lupa formnya itu dari file-file yang ibu kasih tadi kalian print. Setelah di print maka kalian gunting satu-satu. Nanti pada hari Selasa ibu akan memberikan resep sama kalian dan kalian isi masing-masing form tadi. Setelah itu baru kalian foto dan kirimkan ke ibu. Baiklah, hari ini tutorial bagaimana cara mengerjakan form-form tadi. Kemarin saya sudah memberikan kalian video tentang bagaimana cara melayani resep obat dari pasien. Jadi ketika pasien datang, selamat pagi, ada yang bisa dibantu gitu. Ya, saya ini ingin menebus resep anak saya. Nah, kemudian saya juga ingin membeli obat-obat selain resep, boleh nggak? Gitu kan? Maka anak ibu melihat itu resepnya, kemudian sebentar ya Bu, kami periksa dulu apakah obat-obat ini tersedia apa enggak di apotek kami. Kemudian anak periksa ke dalam, ternyata kalian bilanglah sama si pasien, Bu, ini semuanya di dalam resep ibu ini obat-obatnya tersedia lengkap di apotek kami. Kemudian ketika di dalam tadi waktu mencek, kalian memeriksa dulu berapa harga obat tersebut. Ya, jadi pada biasanya kalau di apotek kalian kan waktu praktek itu PKL bahwa obatnya itu diracik, ya diracik baru nanti terakhir uangnya dikasih. Namun sebenarnya seharusnya semua obat-obat yang ada dalam resep itu haruslah diberikan informasi harga obatnya kepada si pasien. Jadi kalau pasiennya misalnya, Bu, ini harga obatnya 100.000. Apakah ibu setuju dengan harga 100.000? Kalau setuju, maka baru kalian racik obatnya. Kalau kita racik duluan, misalnya pasien itu uangnya tidak mencukupi, akhirnya tidak jadi beli obat, rugi kan? Makanya ketika pasien itu tadi, setelah kita periksa kelengkapan resepnya, maka anak ibu periksalah biayanya semuanya, totalkan, kemudian beritahukan kepada si pasien berapa total daripada harga obat yang ingin dia beli di apotek kita. Jadi harga resep beserta dengan harga obat lain yang misalnya dia juga beli selain resep. Misalnya dia beli obat seperti obat bebas atau obat-obat alkes, bukan obat alkes tapi alkes seperti misalnya Kenkasa, itu termasuk alkes kan? Termasuk perbekalan kesehatan rumah tangga PKRT. Jadi semua ditotalkan. Oke, saya akan ajarkan sama kalian bagaimana caranya kalian ingin menghitung daripada perhitungan biaya. Ya. Contoh, ada resep pasien itu atas nama tadi kita lihat resepnya misalnya amoxicillin ya. Amoxicillinnya kemudian misalnya ini 500 mg, kemudian misalnya Fixate itu kan 100 mg gitu kan, Misopak full DTD nomor 10 DTD 10 enggak pulf ya, cups 1. Kemudian ini resep dari si pasien. Kemudian dia juga pasien membeli misalnya Milanta sirup sama apa sih namanya ya, namanya apa nih PKRT-nya, Kenkasa, Kasa steril ini satu botol
ini 1 box. Jadi pasien datang ke apotik ingin menembus resep ini, ya. Apa anak ibu? Ini resepnya, ya. Ini resepnya. Jadi misalkan pasiennya ini datang ke apotik ingin membeli resep dari dokter yang sediam kapsul dan PKRT sama Milanta sirup. Ini termasuk obat. Ini obat OTC, obat bebas, ini PKRT. Ya. Nah, jadi kalian hitung dulu. Kan sudah kalian bilang sama pasien itu ternyata obatnya tersedia. Ya, kalian hitung dulu berapa harganya. Ya. Kalian hitung harganya, masukkan di form perhitungan biaya. Ini ada form perhitungan biaya. Ya, ini form perhitungan biaya. Form perhitungan biaya, ya. Ini ada nomor, nama barang, jumlah, harga satuan, diskon, total harga. Ya, total harga ya, Nak. Anggap ini lurus ya, Nak. Nah, di sini ada total harga, ya. Total harga RP. Kemudian di sini tuslah. Baru total harga keseluruhan. Kemudian bayar kembali. Ya, anak ibu sudah lihat formnya. Makanya di form perhitungan biaya, ini kita buat nomor 1. Kalau biaya ini kan berarti bukan untuk resep aja kan, Nak, tetapi juga untuk obat Milanta sama Kenkasa tadi semua kan dihitung. Nah, untuk obat resep kalian hitung jadi 1, ya. Itu jadi 1, misalnya resepnya atas nama Hayati, ya. Resep atas nama Hayati. Jadi resep atas nama Hayati itu berapa total harganya? Ya. Jadi sebelum itu kalian harus juga menghitung sebelum perhitungan biaya. Kalian bisa menghitung rekap resep, karena kan ini di form perhitungan biaya kan ada 1 resep atas nama Hayati. Ini total resepnya. Maka sebelumnya itu kalian hitung di form rekap resep. Ini ada form rekap resep. Jadi untuk menghitung form perhitungan biaya, kita harus membuat form rekap resep, ya. Form rekap resep. Ini rekap resep. Kita rekap dulu resepnya. Kayaknya harus dihapus dulu ya, Nak. Kita salah setting ini. Harusnya kita hitung dulu. Kita buat dulu rekap resep, ya. Biar bisa menginikan perhitungan biaya ini. Kita buat dulu rekap resep. Rekap resep.
nomor resep nomor ini tanggal, nomor resep, nomor obat, signa, jumlah, total harga, nama, alamat pasien ya. Sudah kan nak? Sudah. Ini ada form rekap resep. Jadi kalian buat ini, misalnya pasien itu datang ke pasien datang ke apotik, itu kan misalnya di apotik kita resep yang datang ke apotik kita misalnya nomor 9 ya. Hari ini kita sudah meracik obat, dia adalah pasien yang ke-9, nomor resepnya dokter ini adalah pasien yang nomor resep ke-9. Kita buat nomor resepnya 09. Tadi apa aja tadi nama obatnya nak? Amoxicillin ya. Nama obatnya amoxicillin. Ya. Amoxicillin, signanya tadi apa? Signa 3DD kap 1 ya. Ya, jumlahnya berapa? Jumlahnya 10. Ya. 10. Kemudian harga jumlahnya 10. Jumlah ini harga satuan. Ini total harga ya. Jadi harga satuannya misalnya 1 biji itu harganya amoxicillinnya 500. Ya. Jadi total harganya otomatis 10 kali 500 sama dengan 5.000. Ya. 5.000. Jadi nama pasiennya siapa tadi? Haryati ya. Haryati. Ya, alamatnya makanya pas dia datang ke apotek kita tanyakan alamatnya ya nak, tanyakan alamatnya. Di alamatnya misalnya Jalan Nuri nomor 5. Dah. Kemudian resep yang kedua kan ada satu lagi apa tadi? Vitamin C ya. Vitamin C. Signanya sama tadi ya. SG3D-1 nomor misalnya tadi nomor berapa ya nak? Misalnya nomornya 10 ya, harganya misalnya 100, jadi 1000. Ini namanya tetap sama ya, sama. Dia kan dibuat dalam bentuk kapsul kan nak, dibuat dalam bentuk kapsul. Signanya karena ini sama dibuat aja gini, karena sama dibuat aja, memang susah-susah. Buatnya signanya S3DD kap 1 ya. Kapsul berapa tadi nak? 10 ya. Kapsulnya 10. Harganya kita membuat ada jasa kita dalam membuat racikan tadi. Jadi itu dikatakan namanya tuslah. Ya, jadi kita buat saja, itu tergantung apotiknya. Apakah misalnya kalau 10 biji satu kapsul itu dihargai dengan 500 perak, maka kalau 10 biji dikatakan totalnya berapa? 5.000. Jadi tuslahnya jadi 5.000. Atau kita misalkan aja tuslahnya kalau 5.000 kan kemahalan ya nak ya. Kita buat aja tuslahnya sama dengan ini 3.000. Ya, misalnya ini harganya itu sama dengan 300 per satu kapsul, jadi 3.000 ya. Itu dia. Jadi kan resepnya cuma ini aja kan nak ya. Kemudian barulah kita total harganya. Total harganya jadi berapa ini? 9.000 ya.
9.000. Harganya sama dengan, totalnya sama dengan 9.000 ya, seperti itu. Oh maaf nak, ini misalnya kapsul di sini adalah, maaf ini tadi kita tidak cerita tuslah ya, tapi di sini adalah kita kan menggunakan kapsul. Misalnya harga satu kapsul itu 300 perak, kita 300 perak, kita kan perlu 10 kapsul. Jadi 10 kapsul itu harganya 3.000 ya, jadi 3.000. Ini harga kapsulnya. Kan kita dalam membuat sediaan kapsul itu perlu apa tadi kan? Amoxicillin, vitamin C, dan juga kapsulnya kan? Ya, jadi 3.000 ya. Baru di sini kita buat tuslah. Tuslahnya di sini 3.000. Jadi totalnya semua dengan 12.000 ya. 12.000. Ini kita rekap resep. Ya, ini rekap resep. Paham sampai sini nak, rekap resep? Ya, jadi tulislah nama obat yang ada di resep itu, signanya, jumlahnya, harga satuan per buahnya, per tablet obat itu atau per kapsulnya, total harganya, baru nama alamat pasien. Ya, saya ulangi ya nak. Saya ulangi yang saya terangkan tadi. Jadi dalam membuat rekap resep, isinya adalah semua yang ada di dalam resep. Ya, obat-obat yang ada semua di dalam resep dan bahan-bahan yang digunakan di dalam resep. Ya, serta jasa kita dalam meraciknya itu dikatakan tuslah, dimasukkan juga. Ya. Seperti itu. Sudah paham ya sampai sini? Tapi biasanya perhitungan biaya ini untuk perhitungan rekap resep. Kalau misalnya perhitungan biaya kan ada kolom tuslah ya nak. Pada perhitungan biaya ada kolom tuslah. Jadi tuslah di sini kita nggak usah masukkan aja. Ya, cukup dia harganya totalnya yang kita gunakan adalah 9.000. Ya, kedua obat tadi, kemudian harga kapsulnya, harga cangkang kapsul kosongnya. Ya, 3.000 ya. 10 biji, kalau 1 biji dia 300 perak, berarti 3.000. Jadi totalnya semuanya adalah 9.000. Ya, inilah harga resepnya. Ya. Maka sekarang kita masuk perhitungan biaya tadi ya. Kita masuk perhitungan biaya. Ya, form perhitungan biaya. Ya, untuk form perhitungan biaya ini tadi apa tadi kolomnya nak? Nomor, nama barang, jumlah, harga satuan, diskon, total ya nak. Oke. Jadi perhitungan biaya tadi seperti ibu bilang tadi, untuk rekap biayanya pertama kita buat kan perhitungan biaya ini semua biaya yang dibeli, semua obat yang dibeli si pasien, mau resep sama obat yang lainnya selain resep kan. Tadi adalah yang pertama kan resep kan, dia pesan resep. Berarti ini resep atas nama Hayati, nama Hayati. Ya. Berapa tadi nak di sini? Resepnya tadi 9.000 ya. 9.000. Kemudian kedua dia tadi beli Milanta ya. Milanta sirup. Ya,
jumlahnya 1, harga satunya misalnya 7.000 ya, nggak ada diskonnya, berarti 7.000. Kemudian apa tadi? Kasa steril ya nak, kasa steril ini 1, harganya misalnya 6.000, totalnya sama dengan 6.000. Oke, kemudian total harga ini kan udah kan ada semua ya, baru total harga. Total harganya berapa ini jadinya? 9 tambah 7 16, 22.000 ya nak, 22.000. Kemudian ada tuslah, karena tadi kita kan meraci. Saya bilang tadi harga raci itu tergantung masing-masing apotik ya. Kalau misalnya satu kapsul itu kalau nilai 500, berarti kalau 10 5.000 ya. Tapi kalau misalnya 15.000, makanya kalau itu kebiasaan akan ada apotik ya. Misalnya kalau misalnya 500 ya kali 500, berapa nanti kelipatannya itu tergantung dari apotiknya. Kalau misalnya satu ini 500, berarti kalau 15 biji berarti 15 kali 5 7.500. Nanti terlalu mahal di apotik kita gara-gara jasanya. Makanya kalian itu apotiknya sendiri memberi ketentuannya seberapa untuk daripada tuslah jasa dalam meraci obat tersebut ya. Jadi tuslahnya misalnya 3.000 tadi ya nak, 3.000, tuslahnya 3.000. Jadi total harganya sama dengan 25.000 ya, total harga 25.000. Inilah perhitungan biaya dari harga obat yang harus dibayar oleh si pasien tadi atas nama si Haryati tadi ya. Jadi waktu kalian membayar, si pasien membayar untuk resep tadi beserta obatnya, kan kalian bilang apakah ibu setuju, tadi kan udah ditotali semua harga ininya sudah tersedia, kalian total harganya, kalian konfirmasi sama si pasien, Bu, setelah kami hitung semua biayanya itu adalah 25.000 ya, apakah ibu bersedia dengan harga 25.000? Jika bersedia, saya bersedia, kata si pasiennya. Maka baik Bu. Kemudian dia mengeluarkan uang, si pasiennya bayar di muka ya Bu. Anak ibu bilang bayar di muka ya Bu. Oh iya, uang saya 50.000 ya. Baik Bu, kalian tulislah di bayar sama dengan 50.000 ya. Kemudian di form itu ada tulisannya apa? Kembali ya, kembali. Nanti kembaliannya berapa nak? 25.000 ya. Jadi ini kembaliannya 25.000. Oke Bu, ini kembaliannya 25.000 ya Bu. Kalian kasihkan uang kembali 25.000-nya sama pasien. Ingat nih, kita belum meraci obat ya. Kalian kasih uang 25.000-nya kembaliannya sama si pasien. Setelah itu kalian kasih nomor antrian sama si pasien. Bu, ini nomor antriannya, obatnya akan kami raci, silakan tunggu di ruang tunggu ya Bu. Tunggu sebentar ya Bu, obatnya akan kami raci. Seperti itu. Paham ya nak? Sudah kita buat tadi form perhitungan biaya sama rekap resep ya. Oke, setelah itu ketika sudah di ACC sama si pasien, jangan lupa nanti kalian membuat kwitansinya. Jadi nanti kwitansi ini diserahkan nanti ya nak, tapi kalian sudah membuat kwitansi sama si pasien. Tapi jangan kalian buat ini kwitansinya, jangan pasien membuat lama menunggu ya nak. Kalian cukup pertama kali menghitung tadi perhitungan biaya pertama kali, jangan membuang pasien itu lama menunggu, nanti marah pasiennya, lama kali pun ya nak ya. Jadi untuk ini sambil saja, nanti kalian ketika kalian meracik tadi bersiap baru kalian buat ini, jangan membuat pasien lama menunggu ya nak. Jangan lupa ini nanti kwitansi. Kwitansi itu dibuat di sini kan ada form kwitansi ya nak ya. Itu nomornya adalah nomor pasien tadi, nomor berapa, nomor antrian kalian kasih. Misal tadi nomor 9 ya, buat nomor 9 sudah diterima dari siapa pasiennya ya, pasien Haryati saja ya. Jadi sudah diterima dari pasien Haryati
ya, sudah diterima dari pasiennya Haryati, bukan nama ibunya yang datang itu, nah nama pasien saja kalian buat. Sudah diterima dari pasien Haryati. Banyak uangnya berapa tadi nak? 25.000 ya, dibuat 25.000 rupiah ya. Untuk pembayaran apa tadi nak? Pembayaran resep, koma Milanta kan obat OTC ya. Nah, Milanta itu obat OTC, koma OTC dan apa tadi? Kasa steril, PKRT. Jadi untuk pembayaran resep, koma obat OTC dan PKRT. Sudah tahu kan OTC, sudah PKL kan di kelas 11. OTC itu kan yang bagian depan loh nak, styling yang bagian depan. Ada obat bebas, bebas terbatas, ya kan? Apalagi di situ nak? Multivitamin, ya kan ada di situ. Namanya on the counter. Oke? Sudah tadi ya, kwitansi sudah paham. Sudah tadi kita udah cerita tadi, udah sampai lah, udah selesai, pasien sudah nunggu, maka kita baru mengerjakan jurnal. Ya, kita kerjakan jurnalnya. Oke, ini kolom jurnal. Ya, jangan lupa nanti kalian print tuh. Ini jurnal resep. Ada 2 jurnalnya. Ya, jurnal resep apotik. Nah, kenapa di sini ada juga jurnal persediaan di apotik? Misalnya begini nak. Kenapa ada 2 jurnal di sini? Ada 2 jurnal di sini. Nanti kalian kan ada ujian UN tuh. Di ujian UN itu kalian nanti akan meraci obat untuk pasien. Satu lagi ada jurnal untuk buat persediaan obat di apotik. Oke, kedepannya nanti seperti itu kita akan praktek. Jadi nanti kalau misalnya buat obat untuk pasien, ini jurnalnya. Untuk persediaan di apotik, kan kita nanti kan ada apotik yang memang menyediakan misalnya salep 24. Ada apotik yang memang menyediakan salep 24 buat racik sendiri. Jadi misalnya dibuat racik untuk di apotik akan dijual atas nama, nanti buat nama apotiknya. Seperti itu. Ya. Jadi ini jurnal resep di apotik. Tulis resepnya. Tadi kan sudah kita misalkan resepnya tadi ya, amoxicillin ya nak ya, sama vitamin C. Nah, resep standar, kalau misalnya dia ada resepnya menggunakan resep standar, ya pakai ada resep standar ditulis. Kalau nggak ada ya udah nggak usah. Monografinya apa? Ya monografinya ini ya monografi daripada obat-obat yang ada di dalam resep ya. Tadi obatnya apa aja? Obatnya ada 2 tadi ya, amoxicillin dengan vitamin C ya. Jadi kalian bisa membuat itu nih, amoxicillin gunanya sebagai antibiotik untuk mengurangi infeksi apa-apa bla 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 bla. Kemudian vitamin C gunanya untuk apa? Itulah monografinya dibuat di situ kegunaan obat-obat itu. Baru kalian hitung dosis. Kalau ada hitung dosis ya dibuatlah dihitung dosisnya ya, dihitung dosisnya. Di obat kita tadi ternyata tidak ada perhitungan dosis ya. Amoxicillin kan tidak ada perhitungan dosisnya, sama vitamin C nggak ada perhitungan dosisnya ya. Atau kita buat aja contoh yang pakai perhitungan dosis. Misalnya sebentar ya, coba ya kita buat yang pakai perhitungan dosis ya. Sebentar, ini udah paham ya. Misalnya kita buat aja resep yang pakai perhitungan dosis ya. Sebentar. Misalnya resep atas nama pasien ya. Ranitidin misalnya nih 0,6, papaverin HCl 40
Daincaps Namaro Quindesem Signa DD Cup 1 AC TNN lagi Centolin Inspektoran sirup plus 1 Signa C1 PRN ya. Oke. Contoh ini resepnya. Ini pakai perhitungan dosis ya. Ranitidinnya 0,6 gram, papaperinnya 40 mg 6 tablet, domperidon 10 mg nya 8 tablet, Mesovac pulveris Daincaps Namaro Quindesem 15 ya. Signa terdiri kapsul 6 antesona PRN ya. Itu ya. Ini contohnya yang perhitungan dosis ya. Berarti di sini kan yang dihitung kan dosis siapa? Papaverin kan? Udah. Oke ya. Ini resepnya. Kita hitung dulu ya dosis papaverin. Nanti anak ibu jumkan aja ya. Misalkan ini kita papaverin HCl. Kita hitung dosis papaverin HCl ya. Papaverin HCl dia 200 mg, berarti satu kali pakai ini 200 mg satu hari sama dengan 600 mg. Itu dosis maksimum papaverin ya. Misalnya aja papaverin misalnya aja pasiennya umurnya misalnya 6 tahun lah. Ini untuk Alia, Pro Alia 6 tahun. Ya, 6 tahun. Maka dosis resepnya Mesovac Daincaps ya, campur dalam buah serbuk, terbagi-bagi ya, serbuk dan masukkan ke dalam kapsul. Tidak ada DTD kan? Nah, kalau tidak ada DTD maka kita hitung dosis resepnya. Yang nggak ada DTD gimana? Masih ingat? 1 dikali ya, itu satu kali pakai ya, 1 dikali 1 per berapa? Ingat ya, kalau tidak ada DTD berarti dosis resep yang di sini dosisnya untuk keseluruhan bungkus kan, sedang kita menghitung dosis resep untuk satu bungkus yang akan dimasukkan ke dalam kapsul ya. Jadi kita hitung dosis resepnya adalah 1 dibagi jumlah bungkus ya, jumlah kapsul kali berapa nih papaperinnya. Nah, papaperinnya dalam bentuk tablet ya. Kalau dalam bentuk tablet berarti 40 mg kan, dosisnya 40 mg kan, kali berapa tablet? 6 ya, karena 1/15 kali 40 mg kadarnya kali jumlah tabletnya 6. Nah, berapa itu kira-kira? Kalikan ini 16 mg. Hitung ya nak. Maka DR 1 harinya karena Signa terdiri kapsule unum, maka 3 dikali 16 mg sama dengan 48 mg. DU nya berapa? Ingat, umur yang di bawah 8 tahun pakai rumus yang ya kan, rumus yang masih ingat kan? Berarti DU nya N per N tambah 12 kali DM kan, nggak perlu kayak gini ya, udah kelas 3 ya. 6 per 6 tambah DU 1 kali pakai tambah 12 dikali berapa tadi nak? 200 mg satu hari kan. 6 per 18 kali 200 mg berapa nih? Berapa? 66,67 ya miligram. Nah, ditulis ya ibu, ngopek dulu sedikit ya. Kemudian DU satu harinya berapa? Berarti 6 per 12, 6 tambah 12 kali berapa tadi satu harinya? 600 mg. Berapa itu? 200 mg. Berarti persen dosisnya sama dengan satu kali pakainya berapa tadi? 16 ya.
16 per 66,67 kali 100%. Sama dengan, wah udah mau habis baterainya. Bentar ya nak. Mas, baterainya mau habis mas. Mas, caskan dong. Bentar ya nak. Mana casnya? Lanjutkan mas, tolong, minta tolong. Ya, jadi 16 itu kira-kira 23, udah mau mati tuh. 23,9%. Jadi satu harinya sama dengan, ya kalian kalikan itu tadi 48 mg per berapa? 200 mg kali 100% sama dengan 24% ya. Itu kalian tulis di perhitungan dosis ini. Oke ya? Di perhitungan dosis ini. Oke, sudah paham? Sampai sini udah paham? Sebelum kita lanjut penimbangan, udah. Ibu biarkan ini sebentar. Udah, kalian foto ya. Bisa ya? Kalian foto, udah bisa ibu hapus ini. Kira-kira. Nah, udah bisa, kalian udah kelas 12 ya, jadi nggak perlu lagi tuh. Ya, lanjut aja nanti baru kalian screenshotkan ya. Oke. Nak, ada iklan mau lewat, habis baterainya. Oke. Sudah, kita lanjutkan. Tadi udah kan perhitungan dosis, kita lanjutkan penimbangan. Penimbangan. Oke, penimbangan. Nah, di penimbangan ini tadi ranitidinnya apa tadi resepnya ranitidin mana? Ranitidin. Ranitidin 0,6 tadi ya, ranitidin di resepnya. Ya. 0,6. Jadi karena kita di apotik itu sebentar, miligram 100 miligram. Nah, ranitidin tadi kan 0,6 gram. Ini sama dengan berapa nak? 600 miligram kan? Ya. Sedangkan di apotik 0,6 gram. 600 miligram ya. Jadi kalau kita nih kan kerjanya di apotik nih 0,6 gram. Kita bisa ngambil tabletnya ya. Di apotik itu ada kesediaan ranitidin itu satu buah tablet itu adalah 150 mg satu tablet. Jadi kalau 600 mg berapa tablet nak? Jadi kita buat jadi ranitidin. Jadi ranitidin 150. Nah, jadi digunakan, ditulis di sini diambil ranitidin 150 mg sama dengan 600 mg. Kan kita pakai 150 mg ya, 600 mg. Dari sini dibagi jumlah miligram yang ada di apotik dikali satu tablet. Ya, satu tablet itu berapa? Nah, ya. Jadi berapa? 4 tablet. Jadi jumlah yang diminta di resep per jumlah yang ada di apotik dikali satu tablet berarti dibutuhkan berapa? 4 tablet. Ya. Kedua tadi apa? Papaverin HCl. Nah, papaverin HCl-nya tadi berapa? Papaverin 40 mg. Tadi papaverinnya adalah berapa? 6 tablet. Ya, pas pula kebetulan di apotek itu papaverin memang sedianya 40 mg. Jadi kita nggak perlu lagi mengkonversi seperti ini tadi yang si ranitidin kan. Nah, tadi kan di resepkan 0,6 mg, sedangkan di apotek dia sediaan satu tabletnya 150 mg. Jadi agar kita memerlukan 600 mg tadi, maka kita perlu 4 tablet. Nah, nomor 3-nya tadi siapa?
si domperidon tadi ya, domperidon ya, domperidonnya tablet 10 mg. Kebetulan di apotek memang sediaan domperidon itu 10 mg, atau ada patennya Fomita namanya gitu kan. Ya tetap kita buat 10, berapa tadi ya, 8 tablet ya nak ya, dibutuhkan 8 tablet ya. Oke, dibutuhkan 8 tablet. Oke ya, kemudian baru setelah ini berat keseluruhannya berapa ya. Jadi berat keseluruhan ini kita peroleh ketika kalian sudah menggerus, sudah digerus. Jadi nanti pas kalian mau ngajuin jurnal sama si apoteker, kan sebelum kita buat kan kalian buat jurnal kan, sebelum diracik itu jurnal harus di ACC-kan dulu sama si apoteker. Nah, nggak boleh kalian kerjakan aja langsung, ACC-kan sama apoteker. Nanti kalau apotekernya katanya sudah fix, barulah kalian kerjakan. Nah, kalau ini kan kita nggak tahu jumlahnya kan berapa kan ya. Jadi berat keseluruhan ini dah setelah kalian ini dah kan kalian gerus semua, udah kalian gerus. Jadi udah kalian gerus, baru di sini kalian buat misalnya 2,4 ya, 2,4, di sini 15, kemudian di sini 0,16 gram. Kalau 0,16 gram itu menggunakan cangkang kapsul nomor berapa? Kapsul nomor 2. Masih ingat? Yang kapsul nomor 2 itu 250 mg beratnya. Nomor 1 350 mg. Kemudian nomor 0 sama dengan 500 mg ya nak ya. Jadi nanti berat seluruh serbuknya tadi kan kalian masih merencanakan nih, ya kalian kosongkan dulu aja di sini berapa, nanti cangkangnya berapa ini setelah kalian nanti sudah menggerusnya. Masih jurnalnya ini masih kalian kosongkan dulu ya. Baru di sini tadi 4 pentolin sirup ya. Pentolin sirup tadi kan sendiri ya, sama dengan pentolin sirup itu 100 ml sama dengan 1 botol. Inilah penimbangannya ya. Udah, teori, usul, keistimewaan nggak usah diisi ya. Kalau misalnya tidak ada usul yang perlu kalian usul, tidak usah ditulis. Baru lanjut ke teknik pembuatan ya. Teknik pembuatan ya kalian sudah tahu lah, itu kan prosedur ya. Prosedurnya pertama otomatis apa? Ambil seluruh tablet ya, ambil seluruh tablet, masukkan ke dalam lumpang. Siapa ini yang paling kecil bobotnya? Kan domperidon kan ya. Jadi masukkan domperidon tablet 10 mg kan yang paling kecil, masukkan domperidon dulu, gerus halus, baru tambahkan papaverin tablet 40 mg, kemudian gerus ya. Ingat, konsep dalam membuat serbuk itu masukkan ke dalam lumpang tuh jumlahnya yang paling kecil dulu. Karena ini ada tabletnya, maka tablet yang paling jumlahnya paling sedikit itu kalian masukkan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya tidak ada tablet, maka harus masukkan bahan tambahan dulu ya nak. Karena ini ada tabletnya, dan tablet jumlah yang paling kecil itu kan di domperidon 10 mg ya, maka ya itulah yang kalian timbang terlebih dahulu ya. Kalian timbang, kalian masukkan dulu. Jadi ambil seluruh tablet, masukkan ke dalam lumpang domperidon tablet, gerus halus, tambahkan papaverin HCl 40 mg, gerus halus, gerus hingga homogen, baru tambahkan ranitidin tablet 150 mg, gerus halus hingga homogen, baru timbang seluruh serbuk ya. Kemudian hitung satu kapsul berapa ya, timbang seluruh serbuk, kemudian hitung satu kapsul sama dengan titik-titik gram. Masih kosong karena kan ini mau kita kerjakan, belum tahu kita. Kayak ini tadi kan masih kalian kosongkan ya,
karena kan belum tahu nih, namanya kalian masih usul, kosongkan aja dulu. Jadi timbang seluruh serbuk, hitung satu kapsul titik-titik gram, ya. Kemudian tentukan cangkang kapsulnya, ya. Kosongkan dulu karena kan belum tahu, namanya kalian belum mengerjakan. Ini masih jurnalnya, ya. Karena dia 15 kan, cangkang tadi 15 kan. Tahu kan bagaimana cara membuat yang dalam bentuk ganjil? Timbang dulu satu kapsul, ya, timbang untuk satu kapsul, baru sisanya serbuk itu dibagi menjadi 2, tiap bagian dibagi menjadi 7. Masukkan ke dalam kapsul, kemudian masukkan ke dalam wadah dan beri etiket. Oke, paham? Baru buatlah etiketnya, ya. Tahu ya buat etiketnya, ya. Nah, dibuatlah etiketnya 3 kali sehari. Jadi etiketnya, jadi ada 2 nih etiketnya kan, satu pentolin, satu ini kan. Berarti di sini signanya 3 kali sehari, 1 kapsul sebelum makan, ya, bila sakit gitu misalnya, ya. Jangan lupa karena ada obat keras tidak dapat diulang tanpa resep dokter, ya. Dibuat di sini kolom kecil ini, tidak dapat diulang tanpa resep dokter karena ada obat keras. Kemudian yang kedua adalah pentolin kan. Nah, dibuatlah 2 kali sehari, 1 sendok makan tadi karena jangan lupa dibuat di keterangannya kocok terlebih dahulu. Nah, jadi setelah kalian buat jurnalnya, kalian jumpai apotekernya. Selamat siang Bu, Bu, ini jurnal atas nama pasien Hayati sudah saya buat, mohon dicek ya Bu, gitu. Ajuin sama apotekernya. Setelah dicek sama apotekernya SCC, nanti apotekernya akan mentandatangani di pembuatan ini. Jika di ACC sama apoteker, baru anak ibu kerjakanlah obat tadi, ya. Oke, ya. Jadi nanti diceklah di sini, kalau sudah harganya diceklis sama apotekernya, raciannya sudah, etiket labelnya udah, ya. Oke, ya. Sudah sampai situ. Oke, kita sekarang menjelaskan yang salinan resep, ya. Jangan lupa kalian membuat juga salinan resep, ya. Salinan resep itu kalian salin di sini. Kalau ada iter diulang, maka dibuatlah iternya di atasnya ini, ya. Udah tahu kan, kelas 1 sudah belajar. Nah, jangan lupa pada pembuatan kopi resep dibuat tanda penutupnya resep, ya. Buat tanda penutup resep. Tidak bisa ibu hapus ya nak. Oke. Nah, jangan lupa kalau buat resep, kopi resep, sebentar, ya. Kan kalian buatlah ini kopi resep, ada formnya nanti sama kalian kan. Kalau misalnya ada iter dapat diulang, ditulis di sini iternya berapa sekali, buat iter sekali, ya. Sudah dibuat resepnya. Oke, ya. Sudah dibuat resepnya. Jangan lupa dibuat di sini baca bla 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 sini, ya. Tanda penutup resep sebelum tanda tangan apoteker. Karena apa? Takutnya nanti ini diisi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Jadi harus kalian buat tanda penutup resep, ya. Oke. Nah, jadi nanti sudah selesai tadi kan, obat udah diracik, masukin semua, etiket udah rapi, udah semua. Terus pentolinnya sudah dikeluarkan, obat sudah dikeluarkan. Maka kalian lapor sama apotekernya lagi. Bu, ini obatnya sudah saya kerjakan. Mohon dicek lagi, mohon dicek ya Bu, gitu. Kalian ini juga kopi resepnya sudah saya buat Bu, mohon dicek dan ditandatangani Bu, gitu. Sudah dicek sama apotekernya, sudah paraf, sudah ACC apotekernya, maka anak ibu selesailah langsung menjumpai si pasien. Nah, caranya waktu ketika menjumpai pasien, kalian bilang seperti ini. Pasien
dengan atau nomor antrian tadi berapa nak? 9 ya. Nomor antrian 9 begitu. Langsung dia datang jumpain kalian. Ini saya gitu. Atas nama pasien siapa tadi, Bu? Gitu. Atau kalian buat atas nama pasien Haryati gitu. Tapi kan gini nak, terkadang kita takut terjadi salah ngambil obat gitu kan. Jadi biarlah kita memastikan lagi sama si pasien ini si yang nembus resep tadi. Jadi jangan sampai salah nak, jangan sampai salah. Lebih baik ya kalian bilang aja nomor antrian 9 ya, atas nama pasien siapa tadi, Bu? Coba kalian klarifikasi ulang. Atas nama pasien Haryati, oke benar gitu ya, Bu. Ini obatnya sudah selesai semua, begitu, sudah selesai dibuat, barulah kalian jelaskan, gitu. Jadi resep kita tadi ini ya, tadi yang pertama kali tadi dirubah ya, karena resep yang pertama tadi kan nggak ada perhitungan dosis karena saya lagi merubah resepnya. Kalian jelaskanlah masing-masing. Nih misalnya ranitidin itu kan gunanya untuk menekan asam lambung ya. Bu, ini obatnya ranitidin, gunanya kalian jelaskan ini untuk menekan asam lambung, Bu. Kemudian ada papaverin, kemudian untuk mengatasi kejang pada perut. Kemudian domperidol itu gunanya untuk untuk mengatasi mual ya. Kemudian ventolinnya kalian kasih tahu lagi lah, ini obat untuk obat asma ya, obat asma untuk mengatasi sesak nafas ya. Udah kalian jelaskan cara pakainya. Ini Bu, kapsul ini kapsulnya, Bu. Ini kapsulnya nggak usah juga kalian jelaskan masing satu-satu, kalian bilang aja, Bu, ini kapsulnya ini obat untuk mengatasi asam lambung, gitu aja. Obatnya untuk mengatasi asam lambung dan disertai dengan obat mual, gitu ya. Kemudian ini Bu, obat sirupnya adalah obat ini untuk gunanya mengatasi sesak nafas ya. Kalian jelaskan. Nanti kalau yang sesak nafas, Bu, ini cara minumnya 2 kali sehari 1 sendok makan ya, Bu. Jangan lupa sebelum minum dikocok terlebih dahulu. Begitu juga tadi yang obat yang racikan dijelaskan. Asalkan jelaskan cara pemakaian satu-satu, baru Bu, obat ini disimpan pada suhu kamar, jauhkan dari jangkauan anak-anak dan terlindung dari cahaya matahari ya, Bu, gitu. Baru kalian bilang, ada pertanyaan, Bu, gitu kan? Oh, tidak ada. Kalau ada ya kamu menjelaskanlah sama mereka. Kalau bilangnya tidak ada, oke, Bu, kalau begitu terima kasih, semoga pasien Haryati lekas sembuh, seperti itu. Itu kalau kalian ucapkan. Namun ingat ya, kalau misalnya pada saat kalian obat tadi punya kopi resep, tadi kan ada obat kapsul sama Ventolin. Kalian tadi kan menjelaskan yang racikan dulu kan sama si pasien. Jelaskan racikannya dulu sama pasien tadi. Setelah kalian jelaskan, baru kalian kasihkan kopi resepnya sama si mana belangko tadi kopi resep. Kalian jelaskan, Bu, ini kapsul 3 kali sehari untuk obat menekan asam lambung. Udah, Bu, ini obat kopi resepnya. Bu, ini kopi resepnya ya, Bu. Ya. Kalau misalnya ada iter, dibilang. Kalau seandainya ada iter, dibilang, Bu, ini obatnya bisa diulang 1 kali lagi ya, Bu, di apotek kami. Sebutkanlah apa nama apoteknya ya. Kemudian jelaskan lagi sama si pasien kwitansi ya, kwitansi, Bu, ini juga kwitansinya saya sertakan tanda Ibu sudah membayar ya, Bu, ya, seperti itu. Sama kalian kasihkan obatnya tadi. Jadi harus dikasihkan kopi resepnya. Jadi setelah resepnya kasihkan kopi resepnya, baru kalian lanjutkan obat yang lain ya. Tadi kan ada obat lainnya, Ventolinnya kan, obatnya sebelum. Kalau ada obat yang lain selain ini tadi resepnya ranitidin, papaverin, ada Ventolin kan, itu kan resep. Kalau obat lain seperti tadi lah dan Milanta sama PKRT-nya, jelaskan dulu obat resepnya, kasihkan kopi resepnya, baru jelaskan obat yang lain selain resep kegunaannya. Misalnya ada obat yang ditebusnya selain resep tadi Milanta contohnya, Bu, ini obat Bu, ini ada obat lain selain resep. Tadi Ibu pesan Milanta kan, Bu, sama kasoseril. Ini Milanta ini gunanya untuk mengurangi rasa kembung gitu, atau untuk menekan asam lambung, atau untuk membuat mengurangi sakit perut atau apalah kegunaannya ya. Kalian udah tahu kan kegunaan Milanta apa ya? Dia kan untuk mengurangi sekresi asam lambung gitu ya. Jadi harus tahu dong farmakologinya ya.
Dijelaskan. Kemudian Bu, ini kasa steril. Kasa steril ini Bu untuk menutup luka. Jadi sebelum lukanya ditutup pakai ini, dibalut, maka lukanya dibersihkan dulu ya Bu, sama pembersih luka pakai Rivanol ataupun pakai alkohol, seperti itu ya. Baru kasihkan dia kwitansinya, jelaskan cara cara penyimpanannya, baru deh kasih tahu pasiennya lekas sembuh tadi. Ya sudah selesai. Sudah selesai pasiennya kasih obatnya tadi. Jangan lupa nomor antriannya diambil kembali ya nak, itu jangan lupa. Setelah itu kalian harus membuat kartu stok ya. Mana dia belangko kartu stok? Oke, ini dia belangko kartu stok ya. Jadi belangko kartu stok ini apa obat yang kalian ambil tadi? Misalnya ini nama barangnya misalnya ranitidin tablet ya, ranitidin tablet, tanggal berapa, keterangannya misalnya ini kita ambil ya. Berarti misalnya keterangannya resep Haryati, kalau tidak ada masuk, kalau misalnya obatnya keluar ya masuknya strip, kemudian keluarnya ya berapa, misalnya 10, sisanya berapa. Saya contohkanlah begini ya, membuat kartu stoknya. Ya, kita buat ini cara pengerjaan kartu stok. Ya, apotek ini ya, bla 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 bla, ada tengok kolomnya ya nak. Di sini nama barang, misalnya tadi berapa, apa nak, ranitidin ya, ranitidin 150 mg tablet ya. Apa tadi kolomnya? Oke, ini tanggal, keterangan masuk, oke, keluar, satu lagi sisa. Misalnya nih ada ranitidin barangnya datang misalnya dari Kimia Farma ya nak, misal. Jadi misalnya ada tanggal, ini hari ini tanggal berapa itu, 24 misalnya, tanggal 24 Juli misalnya. Dari PT Kimia Farma masuk, PT Kimia Farma ya, PT Kimia Farma ya, masuk mama. Misalnya kita pesannya berapa tadi? 5 box. Satu box isinya 100, maka buat di sini 500. Ya, keluarnya kan masih kosong. Sisanya 500. Kemudian pada tanggal 25 Juli ternyata ada resep atas nama pasien Haryati tadi kan nak? Resep Haryati berapa tadi? Misalnya tadi berapa itu ya? 4 tablet ranitidinnya tadi kan? Ya, kalau buatnya keluarnya 4. Jadi sisanya berapa nak? 496. Seperti itu. Begitu selanjutnya, kalau misalnya ada resep lagi, obat lagi datang, taruh di kolom keluar, itulah sisanya. Jadi nanti kartu stok itu jumlah kenyataan di boxnya itu sama pengeluarannya harus nanti sama, seimbang jumlahnya. Kalau 500 masuknya, keluarnya baru 10, berarti di dalam kotak itu, dalam stok kita saat itu ranitidinnya haruslah 490, seperti itu ya nak. Oke, jadi kalau misalnya kartu stok ini ada 2 dosis yang berbeda, walaupun obatnya yang sama, tetap kalian harus buat dengan berbeda. Misalnya apa tuh yang 2 dosisnya ya, diclofenac. Ya buat diclofenac 25 mg tablet, diclofenac 50 mg tablet. Ya kalau misalnya sirup yang seperti antasida kan ada, jangan antasida aja, nggak tahu dia semua sirup apa tablet, harus dibuat antasida doen tablet, antasida doen sirup. Jadi masing-masing kartu stoknya seperti itu ya. Jadi semua belangko hari ini sudah saya terangkan. Ada satu lagi belangko yang belum saya terangkan ya, adalah rekap penjualan obat bebas dan bebas terbatas dan PKRT. Tadi kan rekap resep ya nak, rekap OTC belum ya? Oke.
Satu lagi ternyata lupa ibu. Oke. Rekap penjualan obat bebas terbatas dan PKRT. Kira ini tanggal hari 25 Juli 2020 ya. Oke. Kalau untuk rekap obat bebas terbatas dan PKRT hanyalah itu saja. Untuk resep jangan kalian masukkan ke sini ya nak. Ya, tadi kan kita misalkan apa tadi? Ini nomor, nama barang ya. Nama barang, jumlah, harga satuan, dan total harga ya. Oke ya. Nah, tadi apa tadi kita nak? Milanta ya? 1 milanta. Jumlahnya berapa milanta? 1 botol ya nak. Harga tadi berapa milanta kita nak? Lupa ibu ini. 7.000 ya nak ya? 7.000 ya. 7.000 per botol ya. Harganya totalnya 7.000. Karena kan 1 botol. Kecuali nanti misalnya antasida tablet, kalian boleh jumlahnya 10 misalnya. Harga persatuannya 500, jadi di sini 5.000 gitu ya nak. Kemudian apa tadi nak? Kasa steril ya. Kasa steril jumlahnya 1 box ya nak. Harga tadi 6.000 ya kalau nggak salah ibu. Per box ya, sama dengan 6.000 ya. Oke. Nah, sini total harganya kalian buat di sini 13.000. Mudah kan? Ya. Oke. Hari ini sampai di sini aja lah tutorial dari ibu untuk penerimaan barang, kemudian faktur itu akan ibu berikan ke tutorial berikutnya. Jadi hari kedepannya akan ibu sampaikan tentang faktur dan penerimaan barang ya. Jadi hari Selasa ibu akan kasih kalian resep dan kalian kerjakanlah di semua form-form itu tadi. Setelah selesai kalian foto. Oke, paham? Nah, bagi anak ibu yang nggak mau ribet, form di sekolah ada nih. Form di sekolah ada satu, nanti ibu kasih formnya 1 biji ya, 1 bundel, kemudian kalian fotokopi boleh saja. Ibu ada di sekolah ya, hari Senin kita jumpa untuk itu. Ibu kalian ambil ke sekolah boleh, atau kalau nggak mau ribet ya kalian silakan aja kalian print, kan sudah ibu kirimkan ke tele kalian di 12C. Oke, sampai sini nak. Jika ada pertanyaan silakan nanti kalian tanya di Telegram ya, akan ibu ladenin. Jadi kalau tidak paham silakan ditanyakan, jangan diam. Kalau nggak paham susah ya, karena namanya ini praktek. Apalagi nanti kalau praktek ini kan di UN kan, kalau tidak mengerti ya susah, karena pengujinya kan bukan dari kami, bukan dari sekolah, tetapi dari orang-orang di luar sekolah ya. Itu ibu-ibu atau bapak-bapak apoteker, mau jadi kerja di rumah sakit kah, di apotek kah, di bagian pemerintahan kah, penting di apoteker akan menjadi penguji kalian ya. Sampai sini ya nak, selamat siang. Oke, tetap semangat walaupun dilanda COVID-19.